Baiklah kakak-kakak, sekarang kita mulai ya kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Selamat siang. siang Kak. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke kakak-kakak, kita berjumpa kembali ya kak di Tatap Maya yang ke-13 nih kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya sehat ya. Mungkin kakak-kakak tidak ada yang sakit ya. Tapi banyak yang belum bergabung, baru 8 orang, 7 orang baru bergabung. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana Dia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tatap maya ini. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada revolusi alam yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah kakak-kakak. Di sini kita tatap maya ke 12 ya. 12 13 Kak ya. 12 misalnya. Di sini kita masuk ke aksi nyata ya Kak ya. Aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, durasi kita 2 JP ya kakak-kakak, dengan daring atau sinkronus. Ya, kakak-kakak sampai di sini, apakah bertanya-tanya enggak apa sih aksi nyata? Aksi nyata apa yang akan kakak langkah ke depannya? Ada yang tahu kakak-kakak? Buat video lagi Kak Rizky. Kayaknya seperti itu kakak-kakak. Oke, baiklah. Kita lanjutkan slide-nya. Oke, maaf kakak-kakak, terlupa saya. Kita sebelum melakukan belum berdoa ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Kak Tia atau Kak Sadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan semuanya. Sebelum kita mulai tatap maya untuk hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih atas doanya Kak Muhammad Sadri. Mudah-mudahan doa kita Oke, kakak, kita lanjutkan slide-nya kembali.
Oke, kakak-kakak, mohon mikrofonnya dimatikan dulu. Kalau seandainya ada perlu, bisa kita hidupkan mikrofonnya. Oke, kakak-kakak, di sini ada mindfulness ya, dengan teknik stop selama 2 menit. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, kakak-kakak, di sini kakak-kakak diminta untuk tenangkan hati dan pikiran kakak-kakak, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dengan rasa syukur, tahu, dan kebajikan. Oke, kakak-kakak, 2 menit. Tenangkan hati, pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, di sini kakak-kakak disuruh merenung, tenangkan hati dan pikiran selama 2 menit ya kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, apakah masih ada pikiran-pikiran yang lain selain kita ini? Saya harapkan kakak fokus ya, belajar di 2JP ini, hilangkan pikiran yang lain dulu, tentang apapun halnya. Selesai kita belajar, baru kita pikirkan yang lain dulu. Oke, baiklah kakak-kakak. Di sini tidak bosan-bosannya saya ingatkan, itu kesepakatan kita bersama, menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Kakak-kakak, itu kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Halo kakak-kakak semuanya. Tujuan dari sesi kali ini adalah yaitu yang pertama, merefleksikan koneksi antara materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kedua, memahami penugasan aksi nyata, ya Kak ya. Bagaimana alurnya ya kakak-kakak. Itu. Ini adalah agenda kita sesi kali ini, yaitu yang pertama refleksi koneksi materi, kemudian penjelasan tugas
aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik, penilaian dan lini masa. Itu 20 menit ya kakak-kakak. Dialog atau diskusi dan tanya jawab itu 7 menit, kemudian penutup 3 menit. Itu agenda kita pada siang ini. Oke, kakak-kakak. Sebelum kita mulai, kemarin saya ada pelatihan penyegaran. Diharapkan kepada kakak-kakak yang tidak ada tatap maya, masanya cuman dikasih 3 kali ya kak ya. Banyak kejadian di kelas lain terjadi hampir 5 atau 4 yang tidak masuk saat tatap maya. Itu kehadirannya bermasalah kakak-kakak. Karena tatap maya ini kita hubungkan dengan LMS, server pusat melihat kehadiran kita. Itu penentuan lulus tidak lulusnya, itu nanti terakhir ada di BGP dan pusat ya kakak-kakak. Nanti seandainya BGP mengetahui seandainya saya buat kakak hadir, paling tidaknya ada 2 yang tidak hadir. Nanti kalau ada yang lewat 3 bisa terbaca oleh sistem. Oke kakak-kakak. Sebelum kita mulai, kita bisa ice breaking dulu kakak-kakak. Masih ingat tepuk semangat? Bisa dinyalakan mikrofonnya kakak-kakak biar pagi ini semangat kembali, pagi siang ini semangat ya kakak-kakak. Iya. Masih ingat kan kakak-kakak tepuk semangat? Jang. Masih. Iya. Oke, siap ya kakak-kakak. Oke. Nah, tepuk semangat. Jang. Jing. Jung. Jang. Semangat. Kamera Iya. Oke, Katia lagi di mana Katia? Cari duit, Kak. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi Kak. Oke, Wika bisa nyalakan kameranya ya Kak. Oke, silakan kakak-kakak. Ayo, tepuk semangat. Jang. Jing. Jang, jing, jung. Se. Ma. Ya. Semangat. Oke, makasih kakak-kakak untuk speaking-nya, untuk membangunkan yang ngantuk-ngantuk ya kak. Tadi keendang menguap saya lihat. Oke, baiklah kakak-kakak. Di sini kita refleksi koneksi antar materi modul 1 dan 2. Ya kak ya. Apa kakak-kakak masih ingat pembelajaran modul 1?
Masih ingat kakak-kakak apa-apa aja yang kita pelajari di modul 1? Modul 1.1 itu tentang refleksi ya Kak ya. 1.2 Framework. apa Kak? Framework dan model-model refleksi, Kak. Iya, model-model refleksi ya. Modul 1.3 apakah kakak masih ingat? Pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Iya, pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. 1.4 masih ingat kakak-kakak? Isu-isu sosial dalam PJOK. Iya, isu-isu sosial yang ada dalam pembelajaran PJOK. Oke, mantap. 1.5 apa kakak-kakak? Pengembangan kurikulum PJOK. Iya, pengembangan kurikulum PJOK. Oke, 1.6 kakak-kakak? Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kakak-kakak itu modul 1 titik ya, modul 1 titik titiknya 1.1 sampai 1.6 ya. Itu. Oke, kita masuk ke modul 2.1 apa kemarin kakak-kakak? Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Iya, keterampilan mengajar yang efektif ya kakak-kakak itu di 2.1. Bagaimana kita analisis pengajaran kemarin yang kita lakukan di tatap muka ya. Kemudian instruksi bagaimana kita melakukan apa kemarin Kak? Pakai kode apa? Isyarat apa kakak-kakak? Di modul 2.1 kan kakak-kakak? Ada kita pelajari kemarin 2.1-nya tentang pembelajaran satunya masih ingat kakak-kakak? Uh, 2.1 tentang konsep apa masih ingat enggak kakak-kakak? Konsep keterampilan mengajar yang efektif itu pembelajaran 1 ya Kak ya, kita masih tamanya. Kemudian pembelajaran 2-nya masih ingat kakak-kakak? Strategi mengajar PJOK. Iya, strategi mengajar PJOK. 2 itu pembelajaran 2 ya Kak ya. Untuk pembelajaran 2 Kak. Masih ingat enggak? Penyajian tugas gerak ya kakak-kakak. Untuk pembelajaran 2-nya penyajian tugas gerak ya. Itu kemarin ada ya saya bagikan 3 kelompok. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian murid. Kedua, pemahaman konsep dan aspek organisasi penugasan. Kemudian isyarat kui dalam pembelajaran PJOK ya. Itu ya kakak-kakak. Itu mereview kembali pembelajaran yang kita lakukan yang telah berlalu ya Kak. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Di sini
sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Oke, kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan raise hand kakak-kakak. Di sini masih kita mereview modul 2 kakak ya. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Oke, silakan raise hand kakak-kakak. Oke, silakan Kak Heriandi. Oh, terima kasih Kak atas waktunya. Yang saya dapat dari kemarin seperti biasa pada umumnya yang kita ajarkan di sekolah. Yang pertama kita masuk di kelas itu menyapa peserta didik kita. Setelah itu kita menyiapkan kelas kita seperti biasa. Setelah itu saya pemahaman sebelum memulai kegiatan kita dari pembelajaran tersebut, kita ulang materi yang kita ajarkan sebelumnya. Setelah itu terakhir kita akan memberikan refleksi kepada peserta kita. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih Kak Heriandi ya atas refleksi yang kakak sampaikan pada tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, makasih Kak Heriandi. Baiklah, kakak-kakak siapa lagi? Silakan raise hand. Oke, silakan kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana kakak-kakak? Apakah telah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang bersifat kepada peserta didik? Oke kakak-kakak, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar? Oke, silakan Kak Noprizon. Kayaknya raise hand. Kayak Kak Noprizon raise hand. Oh, kita pencet ya kakak ya. Oke, kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan raise hand kakak-kakak. Apakah masih kurang? Apakah sudah mendukung paradigma yang pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan raise hand kakak-kakak. Atau Kak Elza, ada Kak Elza? Oke, silakan Kak Noprizon. Masih raise hand kayaknya. Ada Kak Elza? Ada Kak Topik?
Kak Taufik kayaknya off cam nih. Apakah pembelajaran kakak-kakak yang telah kakak lakukan sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, ada kakak-kakak? Ada Kak Elza? Kak Endang? Oke, sampaikan aja di sini kakak, enggak apa-apa. Saya tidak mengajar dengan paradigma yang berpusat peserta didik bisa. Kan di sini kakak ditanya, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap, oke silakan Kak Eri. Oh, terima kasih Kak. Saya menganggap masih kurang Kak, belum sepenuhnya karena masih mencoba untuk menerapkan paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi selama ini kita masih menerapkan seperti metode komando. Jadi masih mencari. Mikrofonnya Kak. Oh, terima kasih Kak Eriandi atas refleksinya. Di sini Kak Heriandi masih belum maksimal ya Kak ya. Masih banyak kekurangan dan masih banyak dilakukan dengan strategi komando ya Kak ya. Oke, makasih Kak Eri. Oke, baiklah kita lanjutkan slide-nya kakak-kakak. Di sini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Oke, kakak-kakak di sini pembelajaran strategi mengajar itu tadi dibilang Kak Eri itu adalah 2.2 ya Kak ya. Yang kita pelajari hari kedua pas tatap muka. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang strategi mengajar? Oke, yang ingin menyampaikan apanya silakan kakak-kakak. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak? Oke, selamat bergabung Kak Muzamil. Oke, silakan kakak-kakak, silakan raise hand. Sejauh mana pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Kemarin kan ada berapa tuh Kak, kakak-kakak strategi mengajar? Menurut ada berapa Kak? Ada 5 Kak. 5. Apa aja tuh Kak? Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang satunya, yang duanya mengatasi perbedaan individu, meningkatkan motivasi peserta didik, peningkatan keterampilan pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Itu strategi kakak? Ya. Apakah Eri nggak salah lihat itu? Pentingnya strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Iya, itu pentingnya Kak ya. Macam-macam strategi mengajar Kak. Iya, nggak apa-apa. Mantap tuh Kak. Itu pentingnya strategi mengajar yang Kakak Eri sampaikan tadi. Oke, silakan Kak Muzamil. Mungkin ini deh Kak, strategi mengajar, menyusun rencana pembelajaran, menggunakan metode pengajaran yang beragam, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, memberikan tugas dan evaluasi yang tepat, dan meningkatkan keterlibatan siswa.
Oke, ya mantap. Mantap ya Kak. Sama kayak Riani tadi. Yang saya tanyakan tadi, berapa macam strategi itu yang saya tanyakan itu. 5, nak. Ada berapa 5. Kak? 5. Kalau nggak salah. Kan ada salah. Pengajaran interaktif, pembelajaran kooperatif, pengajaran apa? Gimana ya? Pengajaran sesama teman. Iya. Kalau nggak salah. Masih ingat Kakak? Ada berapa? Yang waktu kuis-kuis tuh, nak. Masih ingat enggak Kakak? Nggak ada yang ingat. Menurut teori Muskamostom, masih ingat enggak Kak? Macam-macam jenis-jenis strategi mengajar. Strategi apa ini Kak mungkin ya? Discovery learning gitu. Oh. Discovery learning, kemudian strategi inquiry learning, strategi problem based learning, strategi project based learning, strategi scientific learning. Mic Kak Rizky kayaknya mati nih. Suaranya. Iya Kakak. Itu jenis-jenis atau macam-macam strategi ya menurut teori Muskamostom ya Kakak-kakak. Ada kemarin ada 9 ya Kakak-kakak. Ya, yang pertama ada gaya berpusat pada guru, itu adalah komando. Ya. Gaya latihan, gaya timbal balik, gaya menemukan pemeriksaan diri, ya. Bisa itu kita mereview kembali gaya-gaya mengajar ya Kakak-kakak. Oke, baik, kita lanjutkan slide-nya Kakak-kakak. Apakah pemahaman Kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana Kakak-kakak? Apakah pemahaman Kakak-kakak tentang strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah sudah mendukung Kakak-kakak? Apakah gaya-gaya atau model strategi mengajar yang dilakukan oleh teori Muskamostom yang 9 tuh ada kakak terapkan di sekolah kakak? Ada Kak Endang, Kak Topik? Kayak ini diam berpikir atau diam apa nih kakak-kakak?
Apakah pemahaman kakak yang kita lakukan di tatap muka kemarin, kemudian kakak aplikasikan kepada pembelajaran PJOK kakak di sekolah? Ini kakak-kakak ditanya, ya. Apakah pemahaman kakak terhadap strategi sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada kakak-kakak? Silakan raise hand kakak-kakak. Salah nggak apa-apa. Ada Kak Elza, Kak Endang, Kak Sadri, Kak Topik, ada Kak Topik? Ada Kak Sadri? Kalau untuk sekarang belum lagi Kak Riki, masih dalam perpusingan masalah PPG. Oke. Pusing Paling masalah Kak Topik PPG. udah itu Kak. Kak Topik udah Kak ya? Ya, kayaknya semalam udah diterapkan sama dia di lapangan itu. Bagaimana Kak Topik? Jawab lo bro. Bagaimana Kak Topik? Tadi Kak Muhammad Sadri belum Kak. Mungkin strategi mengajar masih berfokus pada PPG. Kak Topik menghilang kayaknya. Kalau di rumah dia jaringan agak kurang sedikit Kak, makanya putus-putus itu Kak. Oh, oke Kak Sadri. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya Kak ya. Di sini kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Ini di modul berapa kakak-kakak? Masih ingat nggak? Model pendidikan gerak. 2.3. Iya, 2.3. Ya Kak ya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Pertanyaan masih sama ya kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak tentang model pendidikan gerak? Pendidikan gerak kemarin apa-apa aja kakak-kakak? Masih ingat nggak? Ini pembelajaran kita 2.3 ya kakak-kakak. Konsep usaha Kak. Apa Kak? Konsep usaha. Ya, konsep usaha. Ya, apalagi kakak-kakak? Konsep pertumbuhan. Konsep uang dan konsep rupiah. Tunggu kakak-kakak. Oke kakak-kakak.
Diulang kembali Kak Heri, apa yang kita bahas kemarin 2.3 tentang model pendidikan gerak. Konsep usaha Kak. Ada di situ Ya, konsep usaha, konsep ya. tubuh, Yang pertamanya sebelum usaha apa Kakak? sebelum usaha. Hmm. Konsep ruang. Ruang. Dia kan konsep tubuh, konsep ruang. Usaha Yang sama pertama konsep tubuh ya Kak ya. Hmm. Yang kedua itu konsep ruang ya. Yang ketiga itu konsep usaha ya. Kemudian yang keempat keterhubungan. 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 Kak ya. Itu ada 4 ya Kak ya. Masih ingat ya kakak-kakak? Insyaallah. Insyaallah itu diingat Kak ya. Itu ada di model pendidikan gerak ya. Konsep tubuh itu adalah yang dimiliki peserta didik kita ya. Kemudian konsep ruang, kemana arah gerakan yang kita lakukan ya. Contohnya di lapangan lari, otomatis ya kita memakaikan lintasan ya kakak-kakak. Gerakan permainan bulu tangkis, otomatis kita memakai lapangan bulu tangkis ya Kak ya. Kemudian konsep usaha, bagaimana gerakan itu supaya mencapai lebih baik ya Kak ya. Itu adalah konsep usaha. Contohnya lari 100 meter, bagaimana mereka melakukan gerakan secepat mungkin berlari. Contohnya gerakannya bisa menyampai garis finish ya. Kemudian konsep keterhubungannya Kak ya. Kalau lari 100 meter itu masih individu ya Kak ya. Kalau kelompok itu dia memakai gerakan apa? Contohnya senam ya. Itu berkelompok ya kakak-kakak. Oke, itu ada beberapa konsep gerak ya. Oke, di sini pertanyaan yang sebelah kanan, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Oke, bagaimana kakak-kakak? Silakan raise hand. Silakan raise hand kakak-kakak. Otomatis pendidikan gerak ini kakak lakukan ya, sudah kakak lakukan dari awal kita harus bergerak ya Kak ya. Tapi ini kan ilmu tentang konsep-konsep gerak ya. Konsep gerak yang pertama tadi ada tubuh ya. Kemudian ruang ya. Yang yang ketiganya apa Kakak? Konsep usaha. Ya, konsep usaha, kemudian keterhubungan ya. Kakak-kakak. Berarti kakak-kakak di sini masih belum ya melakukan model pendidikan gerak. Mungkin kakak-kakak udah melakukan, tapi kakak-kakak tidak mengetahui ya Kak ya. Oke, kita lanjutkan slide-nya kakak-kakak. Nah, di sini sejauh apa pemahaman kakak terkait pendidikan
kebugaran, model pendidikan kebugaran. Ya. Masih ingat kakak-kakak model pendidikan kebugaran? Apa kakak-kakak masih ingat enggak tentang model pendidikan kebugaran? Masih ingat kakak-kakak? Kan kemarin ada 3. Nah, yang pertama model pendidikan gerak. Kemudian yang kedua 2.4-nya model pendidikan kebugaran. Oke kakak-kakak, masih ingat kita mereview Yang nomor 3-nya merancang program latihan menggunakan pedoman FIT. ya pembelajaran 3-nya itu kak dengan menggunakan FITT kak ya. Ya itu yang ingat sama Kak Herian dia yang pembelajaran 3. F-nya apa kak? Apa masih ingat Kak Eri? Masih ingat Kak Eri Andi? F frekuensi. Ya F frekuensi. I-nya Kemudian apa kak? intensitas. Intensitas. Kemudian Time. T. Ya Time. waktu. Ya. Yang terakhir Yang T satu lagi kak? Iya tipe. Apa tipenya ya kak ya? Bit ya frekuensinya. Kemudian I-nya apa kak? Intensitas. Intensitas. Kemudian T Time. pertama waktu ya. Waktu ke durasi yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya T-nya tipe kak ya. Gerakan. Ya, apa yang dipakai, gerakan apa yang dipakai. Oke, itu yang pembelajaran 3. Pembelajaran 2 dengan 1 masih ingat kakak-kakak? Pembelajaran 1 untuk mengulang kembali itu komponen kebugaran terkait kesehatan ya dan aktivitas pembelajaran. Itu kemarin ada 2 ya kak ya. Ada kardiorespiratory, kemudian yang kedua kelenturan, flexibility ya kak ya. Itu ada 2 kemarin kita tentang pendidikan kebugaran ya. Untuk pembelajaran 2 itu prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran ya. Sebelum kita masuk ke PIT itu ada prinsip-prinsipnya kakak-kakak. Prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran. Masih ingat kakak-kakak prinsip-prinsipnya apa aja? Ada kakak-kakak? Masih ingat enggak prinsip-prinsipnya? Yang pertama, ada kemarin kelompok prinsip overload.
Nah, masih ingat enggak overload? Kemudian yang kedua prinsip progres. Bagaimana Progres. progresnya? Ya, progres. Yang ketiga prinsip specificity, ya. Spesifikasi. Nah, ya. Yang keempat apa Kakak? Prinsip regular. Itu yang individu kelima Kak Elza. Oh, Ya. Kemudian yang keempat adalah prinsip regularity, ya. Kemudian prinsip individuality, itu dia Kakak. Ada yang pertama, saya ulangi lagi, prinsip overload, kemudian prinsip progression, ya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip specificity, kemudian prinsip regularity, yang kelima prinsip individuality, ya Kak ya. Ini. Oke, di sini pertanyaannya masih sama ya Kak ya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada kakak-kakak apakah belum mendukung? Apakah sudah mendukung tapi belum diterapkan kepada peserta didik? Silakan raise hand kakak-kakak. Di Indonesia udah biasa. Di tembok Cina baru luar biasa. Kak Muzamil, apakah sudah mendukung kakak-kakak? Sudah mendukung sebenarnya Kak, cuman belum diterapkan. Oh, belum diterapkan ya Kak ya. Ada yang lain kakak-kakak? Kak Endang? Ada Kak Endang? Sama kayak Kak Muzamil, Kak. Sama Kak Muzamil. Sudah mendukung tapi belum dilaksanakan. Diterapkan. Ya. Oke, makasih Kak ya. Tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan slide-nya kakak-kakak. Ini masih sama ya Kak ya. Ini sejauh pemahaman kakak-kakak terkait sport education model. Ini di titik berapa kakak-kakak? Masih ingat nggak? Dua titik lima. 2.5. Iya, 2.5 ya Kak ya. Di sini masih sama. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Masih sama pembahasan yang tadi Kak? Masih sama pertanyaannya? Mungkin jawabannya masih sama ya Kak Muzamil? Sudah mendukung tapi diterapkan. Oke, nggak apa-apa kakak-kakak. Untuk kedepannya kakak-kakak bisa menerapkan 3 model pembelajaran ya yang kita pelajari kemarin, itu pendidikan gerak, kemudian yang kedua itu model pendidikan kebugaran, yang ketiga yaitu SEM, Sport Education Model ya Kak ya. Itu kita bisa terapkan di saat kita mengajar PJOK di sekolah kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak.
Di sini masih ada. Sejauh mana pemahaman kakak terkait asesmen otentik yang kita Zoom minggu kemarin, baru kemarin kak ya. Asesmen otentik. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap education model sudah mendukung? Ini mungkin apa kak ya? Salah tulis nih. Di sini harusnya asesmen otentik. Ya. Kemarin kita ulangi kembali asesmen otentik itu ada berapa kakak-kakak? Ada berapa kakak-kakak? Masih ingat? Bisa kakak buka lagi LMS-nya. Asesmen otentik. Zoom yang kemarin tuh kita bahas. Dulu kak. Ada berapa kak? 10. Kan itu kan? 10 kak. Ya. Nanti dalam pembelajaran kebijakan lain, penyusunan rubrik. Apa aja tuh kak? Apa kak? Tujuan pembelajaran yang jelas. Nomor 2-nya keterlibatan peserta didik. Nah, itu kak. Itu apanya kak? Itu penyusunannya kak ya. Nah di sini yang saya tanyakan asesmen otentik itu saat kita pelajari kemarin ada berapa asesmen, itu yang saya tanyakan. 5 kak. 5 kak topik. Apa aja tuh kak topik? Yang 5 tuh. Kinerja, evaluasi diri, portofolio, terus Esai. asesmen diri. Berapa kak? 5 atau berapa? Masih ingat nak? Baru kemarin kita belajar kayak gitu. Oke Kak Muzamil silakan. 7 kalau nggak salah nih kak. 7. Apa-apa aja kak? Asesmen kinerja, evaluasi diri, esai, portofolio, proyek, penilaian observasi, yang terakhir asesmen produk. Asesmen produk. Kakak lihat dapatnya di mana tuh kak? Ngasal paling bu. Itu kakak lihat internet ya? Oke kakak-kakak. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama itu yang tadi itu yang disampaikan ke Eri itu adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik ya. Yang pertama identifikasi tujuan pembelajaran ya. Yang kedua tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pilih aktivitas dan tugas otentik, itu yang 9 ya kak, yang Kak Eri bilang tadi. Itu dia. Rancang rubrik penilaian, integrasi keterampilan penugasan. Yang kelima. Yang keenam, beri kesempatan untuk yang keenamnya itu ya kak ya.
kreativitas dan keberagaman. Kemudian lakukan uji coba yang ke-7. Yang ke-8 dapatkan umpan balik, kemudian revisi peningkatan. Yang ke-10 refleksi. Itu ya langkah-langkahnya kakak-kakak. Yang saya tanyakan itu macam-macam asesmen otentik. Tuh ya kak ya. Oke, baik, saya ulang kembali. Kemarin kan saya berikan kelompok 3 ya kak ya. Dia asesmen itu ada 3. Nah, 3. Yang pertama penilaian diri. Itu penilaian diri sendiri. Kemudian yang B-nya penilaian antar teman. Tuh. Penilaian antar teman. Kemudian penilaian observasi guru ya kayak ada 3 ya kayak. Oke, tunggu sebentar kak ya. Oke, baiklah kakak-kakak. Kita lanjutkan. Oke, baiklah kakak-kakak, kita lanjutkan. Tadi ada yang nelpon nggak ya? Maaf terganggu sebentar. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Di sini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu ada tujuannya ya kakak-kakak. Tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Di sini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik sama dengannya paradigma perubahan diri ya kak ya, dan kelas dalam PJOK. Ini ya kakak-kakak, ingat-ingat keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuan menuju ke tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Oke ya kakak-kakak, sampai di situ ada pertanyaan kakak-kakak? Ada kakak-kakak? Pas kak ya? Oke, kita masuk yang kedua, yaitu penjelasan tugas aksi nyata ya kak ya. Kalau bisa kamera kakak di on cam kan ya kakak-kakak. Di sini ada tugas aksi nyata ya kak. Kita lanjut.
pengantar tugas ya Kak ya. Ini ada yang A, pengantar tugas start ya Kak ya. Ini awal kakak-kakak melakukan aksi nyata. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, ya, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS, ya, kakak-kakak. Di sini kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran yang telah melakukan praktik pembelajaran. Kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya itu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya Kak ya, ini yang A awalnya kakak sebelum startnya ini pengantar tugas ya Kak ya. Kakak implementasikan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu, ya. Yang kakak pelajari modul titik 1 dan modul titik 2 di sini, ya. Kakak-kakak. Kemudian ini ada pengantar tugas, ya. Keterampilan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK yang berpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya kakak ya, ada 3 aspek yang kakak perhatikan. Yang pertama, yaitu tentang pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Kemudian yang B, penerapan strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran apa yang kakak-kakak pilih nanti bisa kakak terapkan kepada peserta didik kita, di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Ya. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen. Kakak terapkan asesmen itu di dalam pembelajaran kakak-kakak. Ya. Penilaian diri bisa, kemudian yang kedua penilaian asesmen antar teman, kemudian observasi guru bisa kakak terapkan di situ. Oke, selanjutnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator ya Kak ya. Yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Ya, kakak terapkan, kakak masukkan asesmen otentik di dalamnya. Kemudian rekaman video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Ya, kakak-kakak, rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit ya Kak ya. Kegiatan pembelajaran akhir. Kemudian yang keempat, refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Dalam nilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan video yang kakak-kakak unggah. Oke, sampai di sini kakak-kakak ada pertanyaan?
Kak, testimoni peserta didik ini maksudnya seperti apa, Kak? Testimoni itu nanti bagaimana pendapat mereka kakak tentang pembelajaran yang kakak lakukan. Itu dia testimoni. Bagaimana anak-anak pembelajaran Jadi, kita? itu tuh bisa berupa tulisan atau secara langsung gitu, Kak? Secara langsung bisa, secara tulisan bisa kak. Kak ya. Umpan balik ya, Kak, Nanti bisa maksudnya? kak. Hah? Umpan balik ya? Iya, umpan baliknya kak. Bisa kakak terapkan ya kak. Ada 3 model pembelajaran SEM, model pendidikan gerak, model pendidikan jasmani bisa kakak pakai. Oke, ada lagi kakak-kakak? Aman Kak Muzamil? Memang aktivitas kita video kak ya? Jadi ini bikin video ulang lagi gitu Kak? Iya kak. Kakak terapkan apa yang kita pelajari dari modul 1 sampai modul 2. Tapi waktunya cuma 30 detik kak. Maksimal. 30 menit. 30 menit kak. Jadi ini boleh dipilih salah satu model pembelajarannya gitu Kak ya? Bisa. Contohnya SEM kemarin yang kita lakukan. Bisa. Kemudian tentang pendidikan jasmani. Bisa. Kemudian pendidikan gerak. Bisa kak. Modelnya. Ini tugas ini kapan ini terakhirnya nih Kak? Ini waktunya belum saya lihat kak ya. Bisa jadi 2 minggu nak salah saya nih kak. Tunggu saya tengok dulu kak ya. Atau hari Minggu ini terakhirnya Kak? Hari Minggu enggak. Enggak kak. Iya, Kak. Kadang-kadang mengagetkan dia, Kak. Kadang tanpa sadar kami di hari itu. Banyak lupa yang ngejamil. Enggak masalah video. Kok sondang cagonya Sat? Kalau leomu kan? Iya. Asa batonang pembagian atau yung. Nah, itulah. Tunggu kak. Endang pun yang edit video. Lah sudah yo, lah unggah, beres. Memang luar binasa. Nah, sampai tanggal 18 kak. 18 Desember. November. November kak. Apa? Nah, sampai 18 November. Sekarang tanggal berapa kak? 9 kak. 9. 9. Nah, Foto mi dua anak tu berapa lah. hari? 9 hari lagi. Cak lah. Sampai kak pen mandang kan. Nah, berapa hari itu kak? 9. Nah, 9 hari kak ya. Itu ada dikasih waktu. Kurang lebih 2 minggu kak ya. Kirim ah. Sampai kak. Dulu sampai kau senajak merah kak. Kak Erda tolong mikrofon. Oke, sampai tanggal 18 ya kak ya. Sip. Seminggu ya Kak Rizky. Nggak 2 minggu Kak Rizky. Ya, 1 minggu ya kak ya. Oke, bisa tuh kak, aman tuh. Tanggal 17 ujian. Kayaknya nggak bisa Ujian. kalau seminggu. Cuma saya sibuk mempersiapkan untuk ujian. Buat video lagi tuh kak. Gaya Gandri. Ya Kak Erda. Masya Allah. Dari tadi nak nyimak. Akhir tahunku bikin Aksi video nyatanya aja. kak, apa yang kakak pelajari dari modul 1 dan modul 2. Nah, Oh. kemudian kakak lakukan juga asesmen otentiknya. Dalam Oh. durasi
maksimal 30 menit Kak. Tuh ada juga tergambar ruang yang kemarin tuh Kak, ada ruang keterhubungan itu di dalam video. Kakak pilih aja. Kakak pilih apa yang kakak mau apanya. Kalau pendidikan gerak bisa kakak buat awalnya kita ukur dulu. Jadi di awal sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, contohnya nanti sepak bola atau voli kita ukur dulu. Kemudian selesai melakukan aktivitas kita ukur kembali. Durasinya Kak? 30 menit Kak. Nggak apa-apa Modulnya diunggah sampai juga, Kak. apa Kak? Modulnya diunggah juga. Iya, modulnya diunggah juga. Nanti saya coba kirim modul yang telah yang telah direvisi. Nanti saya kirim, coba kirim ya. Punya teman-teman saya ada modul untuk SD, SMP dan SMA. Mantap tuh Kak. Iya, nanti saya kirim Kak ya. Tapi kalau kakak masih kurang Nantinya Kak Rizky. Ya. Nantinya jangan nanti ya Kak Rizky. Ini dah satu hari mau di video kan dah. R. Ya. Ya, oke nanti kirim ke Endang. Ke Endang ke Eda ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Boleh lewat, tapi dia nanti merah Kak, itu dia takutnya. Boleh lewat 2 minggu, tapi takutnya merah. Itu udah banyak tugas yang merah tuh Kak. Banyak ya. Dia waktu yang dikasih LMS seperti itu Kak. Memang dibuatnya kita terkejut-kejut ya Kak ya. Iya Kak Rizky, hari ini udah dikerjakan. Rupanya hari besok tuh udah ada lagi tugasnya. Deadline-nya hari itu juga. Iya, ada refleksinya. Pokoknya kakak buka LMS-nya, dibaca itu kuncinya Kak. Memang waktunya bukan kami yang buat, tapi dari pusat ya Kak ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Mana kita lanjut slide-nya. Di sini ya kakak-kakak. Oke, Kak Sadri silakan. Ini Kak Riki, ini kan ada pasti timbul pertanyaan kawan-kawan, seandainya nggak siap itu kayak mana Kak Riki? Apakah ada kerugian untuk kita atau gimana gitu loh? Ada Kak, kerugiannya pasti. Dia tugas ini dinilai salah satu syarat kakak lulus PKG ya Kak ya. Itu tugas-tugas, kemudian absen. Kalau tetap maya itu otomatis udah lengkap. Tetap muka kemarin udah lengkap. Tetap maya itu kemarin permasalahannya seperti itu ya Kak Sandri. Absen itu cuman bisa 3 kali. Itu 3 kali Kak. Kemudian tugas-tugas. Kalau seandainya gini Kak, semalam kan saya nggak bisa ini Zoom. Kan ibaratnya ada hal yang nggak bisa tinggalkan juga kan gitu. Ya. Itu kayak mana itu Kak Riki? Kakak udah berapa kali tidak masuk Zoom? Kalau nggak salah sekali, tapi yang lain ada sebentar hilang gitu loh, karena jaringan juga. Ya nanti seandainya saya buat kakak hadir, atau kemarin kakak buat hadir, itu nanti dipertanyakan oleh LMS-nya Kak. Soalnya data ini sampai ke BGP dan pusat ya Kak ya. Jadi masih ada jatah kakak. Berarti kalau masih terhitung, itu nanti menitnya kakak, dinilai menit kakak berapa kakak berada di dalam. Oh gitu. Berarti gini ya Kak Riki, kalau seandainya kita kan tetap Zoom, tapi tidak ada interaksi sama sekali, entah diam aja gitu. Itu punya pengaruh apa tidak? Ada juga pengaruhnya Kak. Nanti video kita kan direkam. Bagaimana nanti penilaian dari pusat
dan BGP aktif enggak peserta ini. Itu Kak. Dia kan kegiatan kita ini direkam nih. Kemudian saya nanti memasukkan link ini ke LMS. Nanti BGP itu melihat Kak bagaimana peserta ini aktif enggak, itu dinilai juga Kak Sadri. Oh, begitu. Hmm. Oke Kak Riki, begitu aja. Oke Kak Sadri. Oke, ada lagi kakak-kakak? Oke, kalau kita lanjutkan ya Kak ya. Di sini yang B penjelasan teknik aksi nyata ya Kak ya. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan ya, itu Marie Epnes itu S. Henbeck ya, itu apa, kemudian modanya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Itu ya kakak-kakak tujuan pembelajaran khusus. Oke, di sini pengembangan RPP dan modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif yang berpusat pada peserta didik ya. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan RPP dan modul ajar dapat melihat kembali, dapat dimulai dari RPP atau modul yang ada, yang telah kakak kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, atau dengan back one nation kemarin, itu pengetahuan, keterampilan, sikap yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK ya, yang kita pelajari kemarin, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, yaitu basis thinking kayak yang kita pelajari sebelumnya, dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Ya, itu kakak perhatikan. Ya, isu-isu sosial PJOK, kakak pertimbangkan, kemudian memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan atau basis thinking. Ya, aset-aset apa yang ada di sekolah kakak-kakak, itu kakak perhatikan. Kemudian yang ke D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK ya, yang tadi yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, kemudian model pembelajaran sport education atau SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik ya, dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi pilihan dilemparkan dalam modul atau RPP, kemudian diimplementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian yang ketiga, kemudian unggah RPP kakak-kakak atau modul yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur dan ditentukan dalam date pada LMS ya Kak ya, pada waktunya di LMS itu.
Aspek penilaian ya kakak-kakak, di sini ada aspek penilaiannya. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Itu ada poinnya, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik ya. 2.A adalah interaktif, kemudian 2.B pemberian motivasi dan menyampaikan emosi positif. Kemudian yang B menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama pembukaan ya. Yang kedua aktivitas pembelajaran. Yang ketiga menerapkan pembelajaran yang efektif, pengembangan konten, kemudian umpan balik, waktu belajar akademis ya. Yang keempat itu pendekatan dalam mendamping peserta didik. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran yang kakak lakukan yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang keenam penerapan pembelajaran berbasis model. Bisa kakak pilih modelnya. Kemudian penutupan proses pembelajar. Yang C itu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu merancang asesmen otentik, kemudian menerapkan asesmen otentik. Oke, kemudian yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what ya kak ya. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama, tahap pertama tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan mengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata terkait dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua, so what, apa yang menjadi tempat penjelasan secara nasional keputusan yang diambil dan dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Ya, itu 2.1 dan 2.5 juga modulnya kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, tahap refleksi know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan perencanaan perbaikan ya tindakan pengenalan PJOK di masa yang akan datang. Di masa akan datang ya kak ya. Kemudian keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek institusional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Itu. Oke, lanjutkan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, yaitu jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kayak kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan dan juga kesuksesan. Ya, kakak tidak boleh berbohong. Sesuaikan apa yang kakak dapatkan, itu yang kakak terapkan di refleksi ini. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya ke depannya. Kemudian bersikaplah selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Ya, kakak-kakak, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG ini. Kakak ya, itu perlu kakak perhatikan.
ada 4 ya. Jelajah, jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah setiap apa, tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan juga kesuksesan. Kemudian bersikaplah selektif ya Kak ya. Kemudian lihatlah ke masa depan. Tuh. Itu yang Kakak perlu perhatikan ya dalam pembuatan ini. Oke, lanjutkan. Ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK berpusat pada peserta didik. Ini rubriknya saya Kak ya. Itu ada what, so what, dan no what. Itu ada nanti. Bagaimana Kakak merefleksikan. Ini nanti ini rubrik penilaiannya. Ada sangat baik, baik, cukup, cukup, dan kurang baik. Ya, ini kakak-kakak. Ini lini masa. Lini masa ini adalah alur ya kak ya, alur tugas kakak-kakak. Pertama yaitu menyusun aksi nyata RPP atau modul ajar. Setelah sesi siapkan aksi nyata ya. Kemudian yang kedua menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan ya. Kemudian keempat penilaian karya nyata atau refleksi setelah upload RPP dan modul video pembelajaran. Yang kelima yaitu refleksi aksi nyata ya. Kita selesai ini kita nanti ada refleksi aksi nyata ya kakak-kakak 8 hari ke depan atau 9 hari ke depan kita tatap maya untuk merefleksi tentang RPP dan video pembelajaran kakak yang kelima ya. Oke. Yang ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab. Oke, kakak-kakak, sampai di sini ada yang kakak tanyakan, silakan. Tentang aksi nyata, silakan kakak-kakak. Video unggah ke drive lagi tuh kak. Sebagusnya video kakak itu di YouTube aja kak. Link YouTube-nya kakak masukkan. Di YouTube, nanti kakak masukkan di YouTube, kemudian kakak ambil link YouTube-nya kakak masukkan ke apa? Linknya dimasukkan, kemudian RPP-nya nanti model file kak ya. PDF bisa, Word bisa. Ada lagi kakak-kakak? Ada Kak Muzamil? Pas kayaknya kak. Pas. Pas lah tugasnya kan. Kak Topik, ada Kak Topik? Lanjut kak. Lanjut ya. Aman ya Kak Topik? Insya Allah aman kak. Kak Endang aman Kak Endang? Sejauh ini masih waras. Santai lah anda. Nggak waras Kak ya, bahaya nanti. Ya besok ada sertifikasi awak ndak lo waras lah. Banyak dong tugas Pak Jamila. Oke Kak, memang PKG dan PPG saling Kak ya, saling berdampingan. Pokoknya kakak-kakak semangat. Jangan kayak PPG Kak, tapi nanti PPG kan kakak tentukan ini. Pokoknya taruh aja kamera kakak seperti apa Kak mau menerapkan mode pembelajaran itu.
cari tripod 1, kakak taruh aja situ. Pokok sesuai dengan modul ajar kakak. Di sini dinilai tidak sesuai dengan kayak PPG. Nanti pendahuluannya ini. Kemudian kegiatan intinya ini. Kakak banyak pula minta bantuan kepada yang lain ya kak ya, nanti ada ini waktunya 5 menit lagi ya, gitu. Ini cuma 30 menit kak tanpa diedit, 1,5 jam kok membuat videonya. Kak taruh tripod di situ, pokoknya kakak terapkan SEM bisa kakak melakukan apa dulu awalnya, mendoa, kemudian pemanasan, kemudian sebelum itu ya pendahuluannya, kemudian kakak tentukan peserta didiknya, yang ingin jadi pemainnya siapa, yang jadi panitianya siapa, menjadi wasitnya siapa, itu bisa kak. Oke, siap kak ya, jangan patah semangat, tetap semangat biar lulus PPG, lulus PKG, lulus. Amin. Amin. Mau ditinggal udah nanggung nak Kak Zamil? Iya. Jangan kak, udah nanggung. Sudah basah. Terlanjur basah. Sudah Iya. mandi sekali. Iya. Oke, tetap semangat kakak-kakak. Kita tidak tahu apa kegunaan sertifikatnya ke depannya. Kan peraturan seperti itu. Bisa jadi besok untuk naik pangkat atau golongan kakak-kakak. Sekarang kan 9 3K. Bisa jadi bisa dengan berapa JP kita tuh semua nanti kakak-kakak. Bisa untuk menaikkan golongan kakak-kakak. Bisa jadi gaji kakak jadi meningkat. Sekarang 32, bisa jadi 4 atau 3,5 nanti. Gaji pokoknya. Ya kan? Tapi P3K ada naik pangkat Kak. Iya, peraturannya kan berubah-ubah kak. Bisa jadi iya. dengan adanya sertifikat ini, itu guru penggerak kan dulu gitu juga kak. Tidak tahu kita bagaimana ke depannya. Ternyata guru penggerak itu bisa menjadi kepala sekolah. Itu sekarang kan banyak tuh dari guru penggerak menjadi kepala sekolah. Pak Sadre, Kepsek. Ya, bisa jadi Kepsek. Sudah masuk bahan. Gas boleh, gas. Oke, Kak Sadri. Boleh kan? Oke, kakak-kakak, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, kak ya? Oke, pada sesi kita hari ini, pada akhir sesi kali ini, itu yang pertama, merefleksi koneksi antar materi, ya kak ya, yang tadi kita lakukan. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata, ya bagaimana prosesnya. Oke, lanjut. Itu penutup, ya kak ya. Nah, di sini ada kata-kata motivasi kak ya, untuk kakak-kakak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi ya. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti, kak ya. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi, ya kak ya. Hari ini sudah sama pula sama Rizky Amar. Nah kak, ini apa nih kak? Ini di PPT apa ya? Kak Tia, aman Kak Tia? Kemarin Kak Tia mau minta PPT-nya. Ini soalnya PPT-nya dari BGP langsung Kak ya, nggak bisa di-download. Itu susah ngirimnya Kak Tia. Dia lagi apa itu Kak? Lagi di tempat tidak ada sinyal. Oh.
Tadi dia nelpon kan kalau ada laptop 2 online kanlah 1 nih. Laptop cuma 1 di rumah. Oke, enggak apa-apa Kak. Oke, kakak-kakak. Ada lagi pertanyaan tentang aksi nyata? Sadri, ada Sadri. Gawik Palo Sadri. AGT kalau ada mail tugas banyak. Pak Taufik Pokoknya kakak-kakak tetap selalu semangat Kak ya. Kalau tuh masalah tugas jangan ditumpuk-tumpuk Kak ya. Biar kakak Anda payah nanti. Dia kalau ditumpuk-tumpuk banyak tuh. Kak ya. Ada yang belum ngirim tugas, ada juga tuh. Belum saya rekap. banyak. Nanti. Muzamil belum itu. Ya, nanti saya rekap Kak ya. Muzamil video belum dimasukkan. Nah, ini sekalian nanti. Wah ya, mbak before after tuh Pak Jamil. Masukkan yang PPG. Kemudian yang baru. Jalan dia lagi Kak. Biarkan dia berpikir. Nggak usah dikasih jalan Kak Jamil tuh, biar berpikir dia caranya. Parahin pandai tuh caranya Kak tahu. Nggak perlu saya kasih tahu ya Kak ya. Kalau ada mail. Kalau nggak jujur, baru belajar ini untuk berutuh. Ada tumbang dari mana sih tong? Oke kakak-kakak. Untuk kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin tatap maya pada hari ini, hari Sabtu, Pak ya. Kita akhiri, tapi sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Doa penutup ya Kak ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Taufik Kak ya. Kepada Kak Taufik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan di sekolah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Makasih Kak Taufik atas doanya, memimpin doanya. Mudah-mudahan doa pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri, baiklah kita foto bersama ya Kak ya, untuk menyalakan kameranya. Oke, siap Kak ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Salam olahraga Kak ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kakak-kakak. Berikan emojinya. Like boleh, tepuk tangan boleh untuk tatap maya kita ini. Oke, kakak-kakak, untuk tatap maya kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dulu Sunanda, labi dah. Pakai tangannya lah. Oke, apa Kak Nanda? Salah tokan. Ini tak boleh nokan kini darah, tak pasal nokan ya. Tokan recordingnya Kak ya.